Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi wa kafa ala habibina Muhammadinil Mustafa ahla sidiki wal wafa. Pertama sekali, tak bosannya kita banyak mengucapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan banyak kita bersyukur, maka Allah berikan kebahagiaan kepada kita. Dengan banyak kita bersyukur, Allah berikan ketenangan. Tetapi sebaliknya, kalau kita banyak mengeluh, maka kegelisahan akan menyelimuti hati kita. Selawat beriring salam kita hadiahkan kepada suri tauladan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kemarin sudah kita bahas tentang masalah makmum itu wajib membaca Al-Fatihah dalam mazhab Imam Syafi'i. Siapapun dia, yang namanya makmum wajib membaca Al-Fatihah. Kenapa? Karena Al-Fatihah itu adalah rukun di dalam sholat. Sekarang banyak terjadi permasalahan di masyarakat ini. Pertama, bagaimana hukumnya kalau seandainya kita jumpa imam bacaannya terlalu cepat, atau bacaannya biasa tapi suaranya pendek-pendek, sehingga kita tidak sempat menyempurnakan Al-Fatihah. Contohnya, ketika sholat asar, karena sholat asar itu dibaca sir, kita nggak tahu imam baca surat apa, kita bacanya santai, tiba-tiba imam langsung ruku, sedangkan Al-Fatihah kita belum sampai habis. Mungkin kita baru baca sampai pada kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ketika mau meneruskan ihdinas siratal mustaqim, imam sudah ruku. Allahu Akbar. Pertanyaannya, kita sebagai makmum ini apakah wajib menyempurnakan Al-Fatihah, atau kita ikut imam ruku saja, Fatihahnya nggak usah dilanjutkan? Ini banyak yang terjadi di kalangan masyarakat, bermacam-macam. Ada orang ketika imam baca Al-Fatihah atau membaca surat pendek, saking indahnya bacaannya, kita terhanyut dan kita menghayal sehingga kita lupa membaca Al-Fatihah untuk diri kita sendiri. Tiba-tiba imam langsung ruku, Allahu Akbar. Kita baru teringat, astagfirullah, belum baca Al-Fatihah. Pertanyaannya, apakah kita ikut langsung ruku, atau kita berdiri tegak meneruskan bacaan Al-Fatihah kita? Ini yang menjadi permasalahan di kalangan masyarakat. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya jawab permasalahan ini, kita harus mengetahui bahwasannya makmum itu terbagi dua. Makmum terbagi dua. Yang pertama namanya muwafiq. Yang kedua namanya masbuk. Istilah ini harus kita pahami. Ada namanya muwafiq, ada namanya masbuk. Muwafiq itu contohnya begini. Kita dari awal sholat sudah sama imam, dan kita sempat menyempurnakan Al-Fatihah kita bersama imam. Contohnya, ketika imam takbir Allahu Akbar, kita sudah di belakang, Allahu Akbar, dan kita sempat menyempurnakan Fatihah. Cuman karena kita menghayal atau karena kita ngelamun, akhirnya kita nggak sempat baca Al-Fatihah, atau karena imam bacanya terlalu cepat, kita sudah cepat membaca masih kalah cepatnya, sehingga imam ruku, Fatihah kita belum selesai. Apa yang kita lakukan? Kalau kita dari awal bersama imam dan kita bisa menyempurnakan Fatihah, kalau memang tidak ada uzur, maka ulama mengatakan makmum yang seperti ini wajib menyempurnakan Al-Fatihahnya. Tidak boleh ikut rukuk bersama imam. Contohnya, kita baca Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanirrahim. Imam langsung rukuk, Allahu Akbar. Mungkin karena bacaan kita terlalu lambat atau kita ngelamun, maka kata ulama
Kita jangan ikut ruku sama imam, jangan ikut ruku. Kita teruskan bacaan Fatihah kita sampai habis. Bahkan kalau imam sudah i'tidal sekalipun, kita jangan ikut sama imam. Teruskan bacaan Fatihah kita sampai habis. Nanti kalau sudah selesai kita baca Fatihah, baru kita ruku mengajar imam, baru i'tidal bersama imam. Begitu caranya. Dan kita masih dianggap terhitung 1 rakaat. Ini yang pertama kalau terjadi sama diri kita. Namanya muwafiq namanya. Dari awal sudah sama imam dan dia sempat membaca Al-Fatihah sama imam. Cuman karena ada beberapa hal yang membuat dia tidak sempat baca Al-Fatihah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, namanya masbuk. Mungkin istilah masbuk ini sudah nggak asing di kalangan kita. Cuman yang jadi masalah masbuk itu apa arti masbuk, hadirin? Secara bahasa masbuk artinya ketinggalan. Tapi secara ilmu fikih di dalam kitab-kitab seperti Fathul Mu'in atau kitab-kitab kuning lainnya, kalau kita lihat masbuk itu adalah man lam yasa qira'at al-Fatihah ma'al imam. Seseorang yang tidak bisa menyempurnakan Fatihahnya bersama imam. Nggak sempat dia baca Fatihah. Contohnya, ketika imam sholat, imam baca Al-Fatihah selesai, lalu imam sampai baca watini wa zaitun. Ketika sampai pada ayat illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati falahum ajrun ghairu mamnun. Tiba-tiba datang orang dari belakang masuk ke barisan shaf. Ini namanya masbuk, hadirin. Kenapa saya katakan masbuk? Karena gimana pun caranya, dia pasti nggak bisa mengejar Al-Fatihah. Gimana pun bacaan cepatnya dia pasti nggak bisa menyempurnakan Al-Fatihah. Karena imam sudah sampai pada ayat illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du biddin alaihissallahu biahkamil hakimin. Allahu Akbar. Ini masbuk pasti nggak sempat dia. Mungkin baru sampai pada ayat Maliki Yaumiddin. Maka masbuk yang seperti ini, maka dia ikut rukuk bersama imam. Bagaimana Fatihah dia? Ditanggung sama imam. Jadi imam menanggung Fatihah itu hanya untuk masbuk, orang yang memang ketinggalan sholat. Ketika masuk ke barisan shaf sholat, imam sudah mau selesai baca surat pendek, imam sudah mau ruku lagi. Bahkan ada masbuk baru masuk ke dalam shaf, imam sudah ruku lagi. Maka kita sebagai masbuk ini tugas kita takbir seperti biasa, nggak usah baca Fatihah, langsung kita ruku. Allah Akbar. Fatihahnya masbuk ditanggung oleh imam. Jadi masbuk itu harus dapat ruku bersama imam. Kalau dia dapat rukuk bersama imam, maka dia mendapatkan 1 rakaat. Sesuai sabda Nabi di dalam hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man adrakal imam qabla an yantasiba qa'iman faqad adraka raka'ah." Barang siapa mendapati imam sebelum dia bangkit dari rukuknya, maka dia mendapatkan 1 rakaat. Jadi masbuk itu seperti itu. Masuk ke barisan shaf salat, imamnya ruku, langsung ruku. Allahu Akbar, langsung ruku. Masya Allah. Itu dapat 1 rakaat. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau seandainya ada masbuk, betul-betul terlambat, ketika masuk ke barisan shaf salat, imam sudah ruku duluan. Ketika dia takbir Allahu Akbar, imam bangkit dari ruku, sami Allahu liman hamidah. Maka masbuk ini ya ruku, karena nggak dapat bersama imam, dia tetap ruku juga. Cuman gerakan dia ini tidak dianggap 1 rakaat. Jadi setelah imam salam, dia wajib menambah 1 rakaat. Intinya pas rukunya itu. Kalau masbuk bisa ruku berbarengan dengan imam, maka dapat 1 rakaat. Tapi kalau masbuk pas dia mau ruku, imam sudah bangkit i'tidal, sami Allahu liman hamidah,
maka dia tidak mendapatkan 1 rakaat. Ini harus kita pahami hadirin. Karena banyak terkadang orang masbuk, udah tahu imamnya mau itidal, dia selalu aja dia baca Fatihah. Kadang imam sudah mau bangun itidal, dia mau rukuk, imam sudah itidal. Kebanyakan orang menganggap ini dapat 1 rakaat, padahal belum hadirin. Dia wajib menambah 1 rakaat setelah imam salam. Ini menurut versi dalam mazhab Imam Syafi'i. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya kesimpulannya, makmum terbagi 2 ya. Yang pertama namanya muwafiq. Muwafiq itu dari awal bersama imam, intinya dia bisa mengejar Al-Fatihah. Cuman karena ada uzur seperti dia lupa atau ngelamun atau menghayal atau mungkin bacaan imamnya cepat sehingga dia nggak terkejar lagi, maka makmum seperti ini yang muwafiq ini wajib menyempurnakan Fatihah. Walaupun imam sudah rukuk, sempurnakan Fatihahnya. Sedangkan yang namanya masbuk, masbuk itu orang yang tidak sempat membaca Al-Fatihah bersama imam. Kemungkinan dia masuk, imam sudah sampai pada ayat yang terakhir, atau kemungkinan dia masuk, imam sudah selesai baca surat, mau rukuk, maka ini namanya masbuk. Dan orang seperti ini tidak wajib menyempurnakan Al-Fatihah. Kenapa? Karena Fatihahnya ditanggung oleh imam. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan hadirin dengan sedikit pembahasan tentang masalah masbuk dan muwafiq ini, Allah memberikan kepada kita kepahaman sehingga ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.